Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. 1 tahun lebih pandemi COVID-19 sudah menghantam perekonomian tanah air. Bahkan sektor penerbangan sebagai sektor yang memang sangat sensitif dengan mobilitas atau pergerakan orang saat ini semakin kesulitan untuk bertahan. Dan akhirnya para karyawanlah yang ikut menjadi korbannya. Separah apa sebetulnya kondisi industri aviasi yang masih diguncang turbulensi ini, kita akan membahasnya bersama. Nah, gambaran betapa sulitnya bisnis penerbangan ini terlihat dari keputusan sejumlah maskapai untuk melakukan efisiensi dengan memangkas berbagai karyawannya, sejumlah karyawannya gitu ya, untuk menghemat biaya atau bebannya. Selain pemutusan hubungan kerja alias PHK yang sudah dilakukan sebetulnya kepada ratusan pekerja di berbagai maskapai sejak tahun 2020 lalu, baru-baru ini juga ada skema lainnya yang dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban untuk membayar gaji karyawan. Salah satunya dilakukan oleh maskapai penerbangan plat merah, yaitu Garuda Indonesia ya, dengan kode sahamnya adalah GIAA, dengan menyiapkan program pensiun dini ini secara sukarela bagi karyawan yang memenuhi kriteria. Dan langkah ini diumumkan oleh perusahaan di akhir pekan lalu setelah tahun sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama. Dan Direktur Utama Garuda Indonesia menyebutkan ini adalah langkah berat yang harus diambil perusahaan, tapi memang harus dilakukan sebagai upaya pemulihan kinerja perusahaan agar bisa tetap sehat dan beradaptasi dengan tantangan di era kenormalan baru ini. Nah, untuk itu Garuda di sini memastikan bahwa seluruh hak pegawai yang akan mengambil program ini akan dipenuhi sesuai dengan kebijakan dan perjanjian yang berlaku. Bersama dengan Garuda, skema lainnya juga dilakukan oleh maskapai Sriwijaya Air Group ya, yaitu dengan memberi opsi resign alias pengunduran diri secara sukarela ini bagi para karyawan yang statusnya memang sudah dirumahkan sejak tahun lalu ya. Kabar ini didapatkan oleh CNBC Indonesia dari dokumen internal memo perusahaan yang diterbitkan pada 21 Mei 2021 kemarin ya. Jadi di memo itu dijelaskan bahwa langkah ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan yang saat ini memang sedang mengalami likuiditas semakin menurun akibat pandemi COVID-19 berkepanjangan yang akhirnya juga berdampak pada menurunnya operasional perusahaan. Nah, bagi pegawai yang nanti akan mengundurkan diri secara sukarela, perusahaan juga berjanji akan memberikan kebijakan uang pisah sesuai dengan masa kerja karyawannya dan dibebaskan dari biaya penalti. Tapi CNBC Indonesia sudah mengonfirmasi kepada pihak Sriwijaya Air, namun senior manager corporate communication Sriwijaya mengaku dari departemennya sendiri belum menerima memo itu dan belum ada pembahasan secara internal. Nah, menanggapi hal ini, sejumlah pihak juga ikut buka suara ya. Salah satunya Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, Bayu Sutanto. Ini mengatakan ya, mengurangi jumlah karyawan itu ya konsekuensi logis ya dari krisis bisnis penerbangan akibat pandemi ini. Karena memang saat ini semua maskapai dikatakan mengalami penurunan drastis baik itu dari sisi operasi dan pendapatan, sehingga mengambil opsi pengurangan biaya operasi termasuk biaya tenaga kerja. Bahkan ada pernyataan lain dari pengamat penerbangan AIAC Arista Atmajati yang mengatakan kondisi yang berdarah-darah ini bukan cuma dialami oleh maskapai besar, tapi juga maskapai-maskapai kecil ya. Justru maskapai kecil lah yang lebih sulit bertahan. Sudah ada beberapa yang bahkan tutup, seperti salah satunya adalah Transnusa. Kita bertanya-tanya, jadi seperti apa sih sebetulnya kinerja keuangan maskapai di Indonesia? Kalau kita bisa buka laporan keuangannya gitu ya, yang sudah terdaftar saat ini perusahaan maskapai penerbangan komersial yang mengangkut penumpang dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu baru 2 perusahaan ya. Jadi baru 2 nih yang bisa kita lihat laporan keuangannya, yaitu Garuda Indonesia dan AirAsia Indonesia. Dan kebetulan kedua perusahaan ini sama-sama belum merilis laporan keuangan sepanjang 2020. Jadi baru kelihatan kinerjanya sampai kuartal 3 ya, atau Januari sampai September tahun lalu. Nah, berdasarkan laporan Garuda dulu, ini dalam 9 bulan pertama di 2020 perusahaan itu sudah menderita kerugian sampai 1,07 miliar dolar Amerika Serikat ya. Ini berbanding terbalik dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang masih mencetak keuntungan gitu kan.
sempat viral juga gitu ya. Kerugian ini terjadi karena pendapatannya turun drastis nih sampai 67,83% secara tahunan menjadi 1,13 miliar dolar AS atau sekitar 16 triliun rupiah ya, dan penurunan paling besar itu terjadi pada pendapatan penerbangan berjadwal yaitu hampir 100% atau tepatnya 99,7%. Jadi separah ini kondisinya. Bukan cuma itu, Garuda juga dibebani oleh utang alias liabilitas yang menggunung yaitu sampai 10,36 miliar dolar AS atau sekitar 150 triliun rupiah nih utangnya Garuda. Ini naik sampai 64% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan yang terbaru ada rekaman pertemuan internal Garuda yang bocor atau beredar pada 19 Mei lalu, di mana di Rut Garuda ini menyampaikan utang Garuda saat ini itu mencapai sekitar 70 triliun rupiah dan jumlah ini bertambah 1 triliunan rupiah setiap bulannya. Salah satunya adalah untuk membayar biaya sewa pesawat kepada lesser-lessernya ya. Bahkan dari 142 pesawat nih yang dimiliki oleh Garuda Indonesia Group, saat ini hanya 41 unit yang beroperasi gitu ya oleh Garuda, yang dioperasikan oleh Garuda, dan sisanya tidak boleh digunakan karena memang Garuda belum membayar utang atau menunggak kepada kreditur selama berbulan-bulan. Nah, kemungkinan terburuknya kalau kondisi ini terus berlanjut, ada kemungkinan para pemilik pesawat tadi sepakat bersekongkol untuk menggroundedkan semua armada Garuda, jadi bisa nggak terbang sama sekali dan bisa saja Garuda digugat pilot. Sayangnya saat dikonfirmasi media tentang rekaman yang bocor tadi, manajemen Garuda menolak berkomentar. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke kinerja keuangannya, akibat utang yang menggunung itu bahkan lebih besar ternyata dari total asetnya. Akhirnya Garuda mencatatkan ekuitas atau modalnya itu negatif ya, bukan lagi positif. Jadi negatif 455,57 juta dolar Amerika Serikat. Nah, kondisi serupa juga dialami oleh maskapai lainnya yang juga melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu AirAsia Indonesia dengan kode sahamnya CMPP ya, mengalami rugi sampai 1,71 triliun rupiah. Sekali lagi karena pendapatannya juga turun, bahkan lebih dalam dari Garuda, lebih dari 70%, 71% penurunannya menjadi 1,4 triliun rupiah. Utangnya juga semakin bertambah menjadi 8,67 triliun rupiah dan ekuitasnya juga negatif 1,98 triliun rupiah. Jadi bisa terbayang ya separah apa, seberdarah-darah apa sih kondisi bisnis penerbangan di tanah air. Nah, pertanyaannya gimana dengan kondisi tahun ini? Kan katanya sudah mulai new normal, kemudian pergerakan orang juga sudah mulai kembali seperti perlahan membaik gitu ya, nggak seperti sebelum pandemi. Tapi ternyata masih sama. Kalau dilihat dari data BPS, pertumbuhan industri penerbangan secara tahunan gitu ya, itu yang paling dalam gitu di angkutan udara. Kuartal pertama 2021 itu sampai minus 52,45%. Jauh lebih dalam dibandingkan kuartal pertama 2020, memang sebelum pandemi gitu ya, Januari, Februari, Maret kemudian pandemi. Nah, itu udah minus sebetulnya 13,16%, makin parah lagi karena pandemi jadi sampai 50% minusnya. Nah, kalau dilihat dari jumlah penumpangnya di domestik di kuartal pertama itu 6,9 juta, ini juga turun drastis lebih dari 55% ya, hampir 60% dibandingkan dengan kuartal pertama 2020. Internasional bahkan turunnya sampai lebih dari 90% karena memang kan turis asing sudah dilarang juga waktu itu berpergian, kemudian juga sadar diri gitu ya, takut karena pandemi. Jadi hanya 124.000 dibandingkan dengan kuartal pertama masih 3,1 juta gitu ya. Nah, secara keseluruhan juga memang diprediksi industri aviasi ini baru akan bisa membaik di tahun 2022, dan itu kalau paling cepatnya gitu ya, bisa-bisa mungkin untuk domestik sendiri katanya bisa di 2024, sementara untuk internasional baru bisa di 2026. Yang jelas baru akan betul-betul pulih ketika pandemi COVID-19 sudah bisa dikendalikan. Industri aviasi ini memang masih berdarah-darah dan melakukan efisiensi keuangan hingga memangkas pegawai secara besar-besaran.